Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan, dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraanmu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami.
malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Estachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, mari kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ia membuka mulutnya di tengah umat. Roh kebijaksanaan dan pengetahuan dilimpahkan Tuhan ke dalam hatinya. Ia dihiasi semarak mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster dan bundar yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini tanggal 28 Agustus kita memperingati Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Perjumpaannya dengan dua orang pribadi mengantarnya untuk membangun pertobatan, dan dari situlah ia menyadari akan terang dan kasih Allah. Maka dari itu mari kita hening sejenak, kita siapkan diri kita sehingga kita dipantaskan merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Pada pagi hari ini kita diajak berdoa untuk kedamaian jiwa. Teresia Sutarmiati yang 7 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Ibu Monika Mursinto Murti yang 40 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Bapak Aloysius Agung Budi Astono yang 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Semoga kedamaian sukacita abadi hadir atas mereka. Dan kita juga diajak bersyukur atas ulang tahun yang pertama Ibu Agustiani merayakan ulang tahun yang ke-59. Dan Suster Birgit CP yang merayakan ulang tahun. Semoga Allah melimpahkan berkat rahmat dalam perjalanan selanjutnya. Tidak lupa kita berdoa untuk mereka yang tekun berjuang di garda depan. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang rindu berkumpul. Dan kita juga berdoa untuk kita semua yang mengharap rezeki dari Allah. Semoga Allah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya untuk kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya kebenaran sejati, baruilah kiranya di dalam gereja-Mu semangat yang Kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau sumber kebijaksanaan sejati dan mencari Engkau asal segala cinta ilahi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan untuk orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bermazmurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri
di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada para muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang membawa pelita menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tanpa membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak di dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Para gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik pergilah membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintunya." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenalmu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja. Dan hari kemarin gereja memperingati Santa Monica, dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan antara seorang ibu dan seorang anak. Dan dalam perjalanan Santo Agustinus itulah ada dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan dalam kisah perjalanannya, yaitu yang pertama adalah Santa Monica yang adalah ibunya sendiri, di mana memiliki peran untuk senantiasa berdoa bagi anaknya, sehingga Agustinus menemukan jalan kehidupan yang lebih baik. Dan yang kedua adalah Ambrosius yang dalam perjalanan hidupnya menemukan Agustinus dan mengantarnya untuk membangun pertobatan. Dari hal itulah kita boleh bermenung dan menyadari bahwa perjumpaan dengan setiap pribadi bukanlah suatu yang kebetulan belaka, tetapi adalah sebuah bagian dari rangkaian karya dan rencana Allah bagi setiap pribadi atau bagi setiap dari antara kita sendiri. Mungkin dalam perjalanan hidup kita bertemu orang tertentu, pribadi tertentu, di mana sebenarnya kalau kita boleh menyadari, maka itulah perutusan Tuhan untuk mengembangkan kita, untuk membangun hidup kita, untuk merubah hidup kita dalam perjalanan ini. Seperti halnya dialami oleh Santo Agustinus, yang senantiasa bertemu dengan ibunya yang tekun berdoa untuk dirinya. Dan juga bagaimana Ambrosius yang mengantarnya untuk melepaskan aneka macam perjalanan yang menyesatkan, untuk membangun pertobatan dan menemukan terang Allah sendiri. Hal itu pun menjadi kesadaran bagi kita bahwa pribadi-pribadi itu adalah pelita yang pada akhirnya mengantar kita untuk dapat bersatu dengan Kristus. Bagaimana digambarkan dalam bacaan Injil,
Orang yang bijaksana senantiasa membangun pelitanya, senantiasa menyala, dan juga senantiasa membawa minyak untuk tetap berjaga-jaga agar pelita kehidupannya dapat senantiasa menyala. Kiranya aneka macam pengalaman hidup, aneka macam perjuangan hidup, dan aneka macam perjumpaan yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik adalah minyak bagi pelita perjalanan hidup kita untuk senantiasa mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Mari belajar dari Santo Agustinus yang dalam perjumpaan dengan pribadi-pribadi itu menemukan Tuhan, menemukan sapaan Tuhan, dan menemukan tuntunan Allah untuk dapat membangun hidup yang lebih baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah saudari bumi usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah pokok anggur usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, dengan sangat kami mohon kebaikan hati-Mu sambil merayakan peristiwa penyelamatan-Mu. Semoga sakramen belas dan cinta kasih ini menjadi tanda persatuan dan ikatan cinta kasih kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Agustinus telah Engkau angkat menjadi gembala umat. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doanya. Maka kami muliakan Dikau bersama para malaikat dan orang kudus dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan sanak saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya sangat baik, bersama para rasul dan semua orang kudus, terlebih Santo Agustinus yang kami peringati hari ini, yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta muji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu
melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus sahabatku. Untuk segala ujub kita, mari kita mohon pendampingan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, berkat perjamuan suci ini kami menjadi anggota tubuh mistik Kristus, Putramu terkasih. Sucikanlah kiranya kami, sehingga menjadi serupa pula dengan Dia yang kami sambut dalam perayaan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi ini. Kita akan bertemu kembali esok pagi dalam Ekaristi harian. Maka mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga kita semua, orang-orang yang selalu kita doakan, orang-orang yang selalu kita cintai, perjuangan hidup kita, segala niat baik kita, dan seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi membawa damai bagi sesama. Amin.